Hai, aku Debbie Erika Pratiwi. Di video sharing kali ini aku mau membahas satu penyakit yang mungkin udah gak asing didengar oleh teman-teman semua, dimana penyakit yang aku bahas kali ini yaitu penyakit DM. DM itu apa sih? DM adalah kepanjangan dari diabetes mellitus. Kenapa aku mau bahas penyakit diabetes mellitus ini dan informasi bagaimana sih cara deteksi dari segi laboratoriumnya? Kalau untuk penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Urutannya itu yang ketiga. Jadi penyebab kematian di Indonesia tertinggi itu salah satunya yaitu penyakit diabetes mellitus. Apa sih penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronis di mana tubuh kita ini tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini diproduksi oleh pankreas dan berguna untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi energi, seperti itu. Nah, kalau untuk jenisnya, jenis diabetes mellitus itu ada diabetes mellitus tipe 1, kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, dan ada juga diabetes mellitus gestasional. Kalau untuk tipe 1 ini lebih sering dikatakan diabetes autoimun. Jadi si sel-sel di dalam tubuh kita ini menyerang pankreas, di mana pankreas ini memproduksi hormon insulin tersebut. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 atau diabetes yang kedua ini yang sering dialami oleh orang-orang di sekitar kita gitu, orang-orang yang memiliki kekurangan efektivitas hormon insulin, di mana hormon insulinnya ini tidak bekerja dengan sesuai gitu. Sedangkan yang ketiga yaitu diabetes gestasional, itu adalah diabetes yang dialami oleh ibu-ibu hamil. Kita perlu tahu nih, gejala apa sih yang sering dirasakan oleh orang-orang yang memiliki diabetes mellitus. Kita sebut yaitu 3P. Apa itu 3P? Yang pertama adalah polifagi, yang kedua adalah poliuri, yang ketiga adalah polidipsi. Kalau polifagi adalah keinginan atau rasa lapar yang berlebihan sehingga seseorang tersebut terus merasa lapar, terus merasa ingin makan banyak gitu. Nah, ini yang disebut polifagi yang menjadi salah satu gejala diabetes mellitus. Kenapa polifagi ini bisa terjadi? Dikarenakan hormon insulin ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Kalau hormon ini tidak bekerja, otomatis kebutuhan energinya juga akan berkurang. Jadi, karena si hormon ini kan mengubah glukosa yang ada di dalam tubuh kita menjadi sumber energi. Nah, ketika si glukosa ini tidak dapat dirubah menjadi sumber energi, otomatis tubuh kita akan merasa lemah, merasa kurang energi gitu. Akhirnya otak mengirimkan sinyal kepada tubuh untuk merasa lapar, merasa ingin makan lagi supaya ada tambahan glukosa dari luar gitu. Jadi ini yang pertama adalah polifagi, yang kedua adalah poliuri. Poliuri adalah peningkatan frekuensi kita mengalami namanya buang air kecil gitu. Jadi frekuensi buang air kecil kita itu meningkat gitu. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita, di dalam darah kita ini sudah terlalu banyak gula. Nah, cara untuk mengeluarkan gula atau mengurangi gula dalam tubuh ini adalah disekresikan melalui urin. Nah, maka dari itu terjadilah poliuri ini. Sedangkan yang ketiga yaitu polidipsi adalah di mana tubuh kita akan merasa haus terus-terusan gitu. Jadi merasa haus, ingin minum, banyak minum, terus haus. Kenapa ini bisa terjadi polidipsi ini? Karena tadi yang poliuri kan mengeluarkan urin yang banyak, otomatis kita juga jadi membutuhkan tambahan cairan tubuh gitu, jadi merasa haus. 3 gejala ini yang sering terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Tapi hati-hati teman-teman, bukan berarti kalau kita mengalami salah satu maupun tiga-tiganya itu kita dinyatakan diabetes mellitus. Jadi jangan self diagnosis, tetap kita harus konsultasi dengan dokter, kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala gitu. Jangan sampai memvonis diri sendiri bahwa ketika kita mengalami polifagi, poliuri, dan
polidipsi itu adalah kita mengalami yang namanya diabetes mellitus gitu. Dan siapa sih orang-orang yang beresiko tinggi untuk mengalami penyakit diabetes mellitus ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu orang yang memiliki faktor risiko genetik. Jadi apabila kita memiliki orang tua, kakek, nenek, paman, atau kakak adik yang memiliki diabetes mellitus, kita punya resiko yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki faktor keturunan tersebut gitu. Jadi genetik yang pertama. Kemudian juga dari faktor kebiasaan hidup atau pola hidup, dimana kita untuk zaman sekarang ya banyak sekali makanan manis, banyak yang mengonsumsi kopi-kopi kekinian, kemudian makanan-makanan fast food, itu juga bisa menjadi resiko seseorang mengalami diabetes mellitus. Kemudian tidak memiliki aktivitas yang banyak, misalkan dia terlalu lama duduk gitu, dia terlalu lama berdiam diri, tidak ada aktivitas olahraga, tidak ada metabolisme yang dikeluarkan, kemungkinan dia juga memiliki resiko. Kemudian ada juga yang beresiko lagi, yaitu yang memiliki penyakit hipertensi, kemudian juga yang memiliki hiperlipidemi. Hiperlipidemi itu orang-orang yang memiliki kadar lemak dalam tubuhnya itu tinggi gitu. Terus juga orang yang obesitas, otomatis dia juga punya resiko tinggi untuk mendapat penyakit ini. Nah, tadi orang-orang yang udah aku sebutin, sebaiknya itu waspada dengan penyakit ini. Dan kalau memang bisa atau punya budget lebih untuk melakukan pemeriksaan berkala atau medical check up. Medical check up ini kita lebih spesifikasinya yaitu ke laboratorium. Nah, untuk pendeteksian penyakit ini dari segi laboratorium itu ada berbagai banyak cara. Kita bahas satu persatu, di mana cek gula darah ini biasanya ada beberapa jenis gitu. Ada yang melalui darah dan ada yang melalui urin. Kalau untuk darah yang udah seperti kita kenal itu yang namanya gula darah sewaktu. Apa bedanya gula darah sewaktu dengan gula darah puasa? Dari nama udah berbeda ya. Jadi kalau gula darah sewaktu adalah kadar gula darah yang diperiksa pada saat tidak berpuasa gitu. Jadi kalau teman-teman mau periksa gula darah tapi belum puasa, itu dikatakan gula darah sewaktu. Sedangkan kalau yang namanya gula darah puasa itu pemeriksaan gula darah yang sebelumnya kita melakukan puasa minimal 8 jam gitu. Jadi ketika misalkan pagi hari kita mau melakukan tes gula darah puasa, itu 8 jam sebelumnya kita harus stop makan, tidak boleh makan opor, kecuali minum air putih. Itu kalau air putih masih diperbolehkan, tapi untuk makanan stop minimal 8 jam. Nanti baru diperiksa gula darahnya. Nah, kalau perbedaannya di sini apa? Perbedaannya dari segi nilai normal. Kalau nilai normal gula darah sewaktu itu di bawah 150, tapi dikembalikan lagi ke laboratoriumnya. Kadang beberapa laboratorium menentukan nilai normal yang berbeda sesuai dengan laboratoriumnya masing-masing atau jenis pemeriksaannya masing-masing. Untuk gula darah sewaktu itu tadi yang udah aku sebutin, nilai normalnya di bawah 150. Apabila ada yang di atas 150 itu bisa dikatakan dengan prediabetes ataupun diabetes. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan gula darah puasa itu pemeriksaan gula darah ini dikatakan tinggi, yaitu 100 atau 110 gitu. Terus ada lagi pemeriksaan gula pada urin. Urin yang tadi aku bahas sebelumnya, pemeriksaan gula darah ini juga kan bisa keluar melalui urin gitu. Glukosa ini bisa keluar melalui urin, jadi bisa juga diperiksa lewat urin gitu, namanya glukosa urin. Kemudian ada lagi yang namanya glukosa 2 jam PP. 2 jam PP ini adalah postprandial, di mana gula darah setelah 2 jam kita makan. Jadi dari 2 jam makan dihitung, kemudian pas 2 jamnya kita melakukan pemeriksaan gula darah.
Kemudian ada lagi yang namanya pemeriksaan glukosa tes toleransi. Itu biasanya diberikan dulu gula sebanyak yang ditentukan. Kita minum dulu gula, baru setelah gula itu diminum, kita melakukan pemeriksaan gula darah gitu. Biasanya kalau untuk tes toleransi glukosa ini dilakukan pada ibu-ibu hamil gitu untuk mendeteksi diabetes gestasional. Kemudian yang terakhir ada lagi pemeriksaan HbA1c. Kalau pemeriksaan HbA1c ini bukan menjadi pemeriksaan deteksi dini atau screening di mana pemeriksaan penyakit DM. Tapi untuk HbA1c ini adalah lebih ke melihat rata-rata gula selama 2-3 bulan ke belakang. Jadi pemeriksaan HbA1c ini biasanya dilakukan untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes yang diminta oleh dokternya. Kenapa pemeriksaan ini dilakukan? Untuk melihat terapi pengobatan gulanya, kemudian efektivitasnya, kemudian perjalanan penyakit DM-nya ini gitu. Mungkin informasi yang aku kasih kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi waspadanya teman-teman. Jangan berpikir bahwa kita ini kalau masih muda akan jauh dari penyakit ini. Ternyata nggak seperti itu. Banyak kasus di mana di pasienku juga ada usia 20-an, 23-an dia sudah dinyatakan memiliki DM gitu. Dan buat yang masih muda, tetap jaga kesehatan, olahraga teratur, makan makanan bergizi, juga minum air yang cukup, dan menjaga pola makan gitu. Sekian informasi dariku. Tetap support aku dengan cara like dan subscribe channelku. Sekian, terima kasih, bye-bye.